أمثالنا للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Sudah merupakan sesuatu yang maklum bagi kita semuanya bahwa ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu wahyu ilahi dari Al-Quran dan As-Sunnah ini dipelajari bukan semacam dipelajarinya ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia itu menggunakan kaidah dunia. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya, gimana pun caranya. Orang yang sungguh-sungguh belajar kedokteran, dia akan mendapatkan ilmu itu. Dia akan mendapatkan ilmu itu. Sampai pun harta yang dia gunakan untuk belajar harta haram. Siapapun orang yang belajar ilmu teknik misalkan, bersungguh-sungguh serius mempelajarinya, dia akan mendapatkan ilmu itu. Sampai pun dia sama sekali tidak ada rasa hormat, rasa adab kepada guru yang mengajarkannya. Tapi teori itu akan tidak ada gunanya tatkala kita mempelajari wahyu ilahi, karena ilmu ini adalah warisan kenabian. Ilmu ini adalah warisan kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan As-Sunnah adalah warisan kenabian. Sedangkan kenabian itu murni anugerah dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Murni anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa mewarisi warisan kenabian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini tidak bisa diwariskan. Kita tahu dalam perjalanan sejarah betapa banyak para ulama-ulama lahir bukan dari rahim keluarga ilmu, dan betapa banyak keluarga ilmiah tidak pernah melahirkan ulama. Karena sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu ini murni anugerah dari Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki atau yang Allah pilih, jadi untuk menjadi pengemban ilmu syar'i ini. Maka ya ikhwan, untuk siapa yang mencari ilmu yani mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu mestinya dicari untuk mencari ridha Allah, yani la yabtaghihi illa li'aradhin minad dunya, tapi orang itu mencarinya hanya untuk mendapatkan dunia semata, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Dia tidak akan mencium baunya surga. Adapun wasilah-wasilah yang memang harus ditempuh, yani lembar-lembar rapot, lembar-lembar syahada, gelar-gelar ilmiah, mulai S1, S2, S3, kalau memang itu ditempuh hanyalah wasilah, yani untuk bisa mendapatkan ilmu yang barokah, hanya untuk bisa mendapatkan ilmu yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah ilmiah, menjadi wasilah da'wiyah,
maka itu adalah sebuah kemuliaan, itu adalah sebuah keagungan, karena memang kita hidup di satu zaman yang mengharuskan untuk semacam itu. Ya meskipun ya ikhwan, syahadah itu bukan barang yang baru, beda bentuk. Kalau di zaman Rasulullah, kalau di zaman para ulama dulu bentuknya adalah ijazat, bentuknya itu adalah ijazah sebuah kitab. Tapi kalau kemudian di zaman sekarang menjadi bentuk syahadah, yakni sebuah lembaga, sebuah sekolah, mirip. Yani itu adalah satu konsep, beda model, tapi semuanya hanya digunakan yakni sebagai wasilah, yakni untuk mendapatkan ilmu dan untuk bisa mengajarkan ilmu kepada orang-orang dan umat manusia di sekitar kita. Itu yang pertama, dan selalu kita ulang-ulang, perbaiki niat, mulai dari orang tuanya, mulai dari santrinya, baik orang tuanya maupun santrinya, semuanya adalah memperbaiki niatnya bagaimana tatkala dia itu berjalan di atas ilmu yang agung ini agar mendapatkan jalan-jalan ilmu syar'i yang diinginkan. Yang kedua, ikuti alurnya, ikuti jalurnya, jalur ilmiah. Islam ini ya akhwan fitin azanillahu wa iyyakum sudah berjalan, sudah lewat 14 abad. Sejak Rasulullah SAW meninggal dunia di awal tahun 11 sampai kita sekarang di tahun 1400 berapa sekarang? 43. Ya benar, 44. Ini 44. Sudah lebih dari 1400 tahun ini Rasulullah SAW meninggalkan kita. Dan dari satu abad ke satu abad, dari satu generasi ke satu generasi, telah lahir banyak para ulama-ulama, telah lahir banyak para ulama-ulama syar'i. Dari generasi pertama di kelas para sahabat-sahabat junior semacam Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-As, Mu'ad ibn Jabal dan yang lainnya. Di generasi kedua atau generasi pertama akhir muncullah Sa'id ibn Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Mujahid ibn Jabr, Qatadah ibn Da'am as-Sadusi dan generasi mereka, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Di generasi kedua, di abad kedua lahirlah Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Abu Hanifah dan generasinya. Di abad ketiga lahirlah para ulama-ulama sekelas Ahmad ibn Hanbal, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari abad ke abad, di abad ke-8 lahirnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Zahabi, Ibnu Hajar. Di abad-abad berikutnya sampai kemudian abad kita sekarang ini lahirlah para ulama-ulama di abad ini, dan mereka telah terbukti mendapatkan ilmu yang mapan, mereka telah terbukti mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Maka jalur ilmiah yang mereka tempuhlah, gak usah neko-neko, gak usah aneh-aneh. Jalur ilmiah yang terbukti pernah melahirkan mereka, maka ikutilah jalur itu. Dan jalur itu sudah pakem, yani bisa dirubah, geser dikit-dikit, tapi jangan menempuh jalur yang lainnya, karena pasti yani sulit untuk bisa menggapai apa yang mereka gapai. Dan yang ketiga, para ikhwan azanillahu wa iyyakum, yang ketiga, karena bahas yang kedua ini kalau dipanjangkan yani jauh dan panjang. Ada yang ketiga, pegang teguh adabnya. Yani pegang teguh adabnya, beradab layaknya seorang talibul ilm, layaknya sebagai orang yang penuntut ilmu syar'i. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjukkan ya akhwan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buktikan secara nyata agar Allah melihat wujud nyata bahwasanya kita antum layak untuk dipilih menjadi pengemban ilmu syar'i ini, layak untuk dipilih menjadi pewaris para nabi, layak untuk dipilih untuk meneruskan langkah-langkah para ulama-ulama kita. Jadi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang akan mengemban ilmu ini setiap generasinya adalah uduluhu, orang-orang yang terpercaya,
Yani orang-orang yang terpercaya, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka akan menafikan, menolak, membantah yani penyelewengannya kaum yang berlebih-lebihan, yani agamanya orang-orang yang batil dan penyimpangannya yani orang-orang yang bodoh. Maka pegang adabnya, adab kepada kitab yang kita pelajari, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada para ulama-ulama kita, adab kepada kitab-kitab para ulama-ulama kita, adab kepada guru-gurunya, yani adab kepada sekolah tempat kita belajar, adab kepada orang-orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita, terutama orang tua kita sendiri, yani adab yani kepada teman-teman kita, adab kepada yang lainnya. Semua adab itu akan Allah lihat, semua perilaku kita akan Allah lihat, dan dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjuk, akan memilih siapa di antara kita orang-orang yang akan Allah tampilkan, akan Allah munculkan untuk menjadi pengemban amanat agama ini. Lihatlah ya akhwan, Indonesia ini pesantren dari ujung sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Jamiah Islamiyah yani tahun ini itu nerima 6.000 atau berapa gitu, seingatan saat dunia. Tapi di Indonesia sendiri 400-an tiap tahun, biasanya 250-300 yang berangkat ke UIM. Itu baru UIM loh, belum Ummul Qura, belum Jamiatul Imam, belum ini, belum itu, belum yang belajar di pesantren Indonesia. Wallahi akhwan, kalau semua mereka itu pulang, semuanya itu ilmunya barokah, Indonesia itu sudah berubah sejak abad, sejak zaman dahulu kala. Tapi kemana? Tapi kemana ya akhwan? Kemana mereka? Ada orang-orang yang terkubur, ada orang-orang yang hilang, pinter tapi keberkahannya hilang, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang tidak barokah, ilmunya menjadi ilmu yang kurang barokah, ilmunya menjadi ilmu yang kurang manfaat. Maka ya akhwan, kita Indonesia ini, negeri Nusantara ini tidak kekurangan orang yang pintar, tidak kekurangan orang yang pintar. Yang kekurangan adalah orang-orang yang ilmunya barokah, kekurangan orang-orang yang ilmunya diberkahi oleh Allah, ilmunya manfaat. Itu yang kurang ya akhwan, itu yang menjadi kurang, itu yang terasa kurang. Orang-orang yang mampu memegang niatnya, orang-orang yang mampu memegang adabnya, dan orang-orang yang mampu memegang jalan-jalan ilmiah, layak dia itu disebut sebagai seorang talibul ilm, layak dia itu disebut sebagai seorang talib al-ilm. Makanya tatkala kita baca ya akhwan kitab semacam Ta'limul Muta'allim, dengan bab yang ada di hadapan kita, misalkan ini tentang masalah pengagungan, penghormatan kepada sang guru, dan ini ada di semua kitab. Lihatlah ya akhwan, dari mulai kitab-kitabnya Ibn Abi Dunya, kemudian kitab generasi-generasi berikutnya, sekelas-kelas kitabnya Imam Ibn Abdul Bar, Jami' al-Ulum wa Fadli, Jami' al-Ilm wa Fadli, kitab di bawahnya lagi, dan yang paling kondang adalah yang Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim li Ibnu Jama'ah, kitab di bawahnya lagi, sampai kitab Ta'limul Muta'allim, sampai kitab zaman kita sekarang. Dan alangkah banyaknya kitab-kitab semacam itu di zaman kita sekarang. Lihat misalkan muqaddimahnya Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Syarh Muhadzab, yang kemudian dicuplik dan dinukil dan ditahdzib oleh Al-Qasimi dalam Adabud Daris Al-Mudarris, kemudian digubah oleh sebagian ahlul ilmi, mulai dari kitab Ta'dhimul Ilminya Syaikh Al-Utsaimin, Kitabul Ilm Syaikh Utsaimin, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang berbicara mengenai masalah itu. Yang sangat mereka yang di antara yang sangat mereka tekankan adalah adab seorang talibul ilm, karena tanpa itu akan kehilangan rohnya. Seorang murid, seorang santri, seorang talibul ilm akan kehilangan rohnya. Masyarakat akan mengatakan, santri kok koyok ngono, ustad kok modele koyok ngono, pinter tapi adab gak karu-karuan. Pinter, apa gunanya ya akhwan? Kealiman, kepinteran kalau kemudian tanpa dibarengi dengan adab-adab syar'inya. Semacam ya akhwan yang ada di hadapan kita, adab kepada seorang guru,
bukan wallahi, bukan guru itu kepingin dihormati, tapi agar jalan ilmiah, jalur ilmiah antum, sanad ilmu antum tidak terputus. Dan apabila sanad itu sudah terputus, sulit ini orang itu untuk mendapatkan keberkahan ilmu dari generasi-generasi yang sebelumnya. Kalau kita cermati generasi salafun saleh, bisa jadi loh orang-orang zaman sekarang lebih alim, lebih pintar. Mereka itu kalau mau belajar harus berjalan 1-2 bulan hanya untuk mendapatkan 1-2 hadis. Mereka itu kalau mau menelaah itu harus perjuangan yang berat. Beda dengan ilmu yang kita dapatkan pada zaman sekarang, dengan amat sangat mudah sekali. Kenapa kemudian ini terjadi kebalik? Ilmu mereka menjadi ilmu-ilmu yang kokoh, kemudian ilmu kebanyakan manusia di zaman sekarang menjadi ilmu-ilmu yang lemah. Selain semangat ya ikhwan, ada satu yang perlu dicermati, adab di dalam seseorang itu mempelajari ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca sedikit dari kitab ini. Saya ingat waktu yang ada. Beliau mengatakan wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, dan adalah guru kami Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, mengatakan qala masyayikhuna, berkata para guru-guru kami, man arada an yakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang kepingin anaknya itu alim, yambahi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka hendaknya dia itu memperhatikan kondisi para ulama-ulama yang tidak terkenal, para ulama-ulama yang asing, para ulama-ulama yang tidak terkenal lah kalau bahasa kita. Wa yukarrimuhum wa yu'azzimuhum, dia menghormati mereka, mengagungkan mereka. Wa yu'tihim syai'a, memberikan sesuatu hadiah kepada mereka. Wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu alima, anggaplah nanti anaknya enggak menjadi alim, yakinlah cucunya yang akan menjadi alim. Dari mana yani mereka mampu mengatakan itu? Dari kebiasaan Allah kepada umat manusia, bahwa penghormatan seseorang yakni kepada guru, kepada seorang syekh, kepada seorang guru, itu akan berimbas pada dirinya, akan berimbas kepada anaknya, akan berimbas yakni kepada cucunya, dan akan berimbas kepada generasi-generasi yang setelahnya. Ada seseorang yang belajar pada salah satu masyayikh, salah satu ulama. Anda lupa di mana baca kitab ini, di mana baca cerita itu. Tatkala belajar oleh gurunya itu ya kadang-kadang diajak untuk ke sawah, ya nandur gitu ya. Diajak yani disuruh untuk ngisi kolai, ustadz ngerti kolah nggak kolam? Zaman dulu kan ngisi kolam itu pakai timbo, itu belum pakai sanyo. Kadang-kadang yang diajak kerja bakti, bersihin rumahnya, dan itu model pesantren pada zaman dahulu kala memang model semacam itu ya. Sebelum yani manajemen pesantren terbaru sekarang ini, mana ada pesantren zaman dulu kemudian ada tukang bersih-bersih gitu. Jadi ada cleaning service, itu manajemen pesantren zaman sekarang itu. Zaman dahulu nggak ada manajemen yang semacam itu. Jadi santri itu setengah belajar, setengah jadi membantu pekerjaan para masyayikh dan para gurunya. Lah ada orang itu lapor sama orang tuanya, anakmu di pondok dijadikan pembantu sama gurunya. Jadikan pembantu sama gurunya. Orang tuanya itu marah-marah, datang kepada gurunya, damprat gurunya, damprat kiainya, marah-marahnya, anakku kesini bukan untuk kamu jadikan pembantu, anakku kesini bukan untuk kamu jadikan budak, ini anakku kesini tak kirim untuk belajar. Ya kiainya ya hanya ngomong, syekhnya itu hanya ngomong, ya sekarang terserah bapak mau apa, tak bawa pulang, monggo bawa pulang, bawa pulang. Di tengah perjalanan, ini
Bapaknya itu ngomong-ngomong, kamu selama di pondok ngapain aja, belajar apa saja. Anaknya cerita ini ditanya oleh bapaknya, pinter, ngerti ini, ilmu ini dan macam-macam. Akhirnya dia nyesel balikkan anaknya ke pondok. Tatkala membalikkan anaknya ke pondok, maka sang gurunya mengatakan, nggak usah, bawa pulang aja Pak. Di dalam diri anakmu ada pancaran cahaya ilmiah, tapi sekarang telah mati karena adabmu pada guru anakmu. Ini di dalam cahaya, di dalam anakmu itu ada pancaran cahaya yang kuat, tapi cahaya itu sekarang telah mati karena kamu putus gara-gara kurang ajarnya kamu kepada guru dari anakmu sendiri. Makanya anak sering mengatakan, ya akhwan, bukan masalah guru kepingin dihormati, wahai orang tua, bukan karena masalah guru kepingin dihormati, tapi agar jalur ilmiah anak antum tidak putus. Hormatilah jalur ilmiah anak-anak antum. Dan antum wahai para santri, agar jalur ilmiah antum tidak putus, hormatilah guru-guru antum. Bukan karena mereka ingin dihormati. Dan yang sering anak tekankan ya akhwan, yang paling sering anak tekankan adalah kepada asatidzah yang dianggap tidak senior. Karena kalau antum ya akhwan di ma'had ini hormat sama syekhuna, sama ana, sama Ustaz Abu Ubaidah, itu bisa jadi wajar. Mungkin jadi karena kami dianggap sebagai papan atas di Al-Furqan. Tapi yang paling sering ana tekankan adalah para asatidzah yang mungkin antum sebut adalah asatidzah junior. Asatidzah yang mungkin hanya ngajarkan pangalu, huwa humahum, yani alif bengkong, alif kencang, alif melungker. Itu sering terlewatkan dari sebuah adab ilmiah, terutama kalau kemudian dia merasa sudah menjadi pintar, sudah menjadi alim, maka kehilangan adabnya. Itu yang menjadikan ilmu kebanyakan manusia di zaman belakangan ini kurang keberkahan, karena jalur ilmiahnya diputus, jalur ilmiahnya tidak dijaga. Makanya di sini sampai beliau mengatakan, qala masyayikhuna, berkata masyayikh kami, berarti yang ngomong semacam ini banyak, berarti yang bicara semacam ini banyak. Kata beliau, kata mereka para ulama-ulama di zamannya, mereka mengatakan, barang siapa yang kepingin anaknya alim, maka hendaknya dia memperhatikan guru-guru anaknya, terutama yang ghuraba minal fuqaha, terutama para faqih, para alim yang enggak tenar, yang enggak terkenal. Memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Yakinlah apabila anakmu gak jadi alim, cucumu yang akan menjadi alim, karena pancaran cahaya ilahi yang ada pada diri antum. Taib. Lah, memuliakan itu ya akhwan, itu beda per daerah. Bisa jadi satu negara beda dengan negara yang lain. Bisa jadi satu waktu beda dengan waktu yang lain. Beda jadi satu kondisi beda dengan kondisi yang lainnya. Sesuatu yang di zaman dahulu dianggap kurang ajar, di zaman sekarang bisa jadi sudah benar, sudah adab, sudah penuh dengan adab. Ada seorang asy-syaikh muhaddits di sebuah masjid, tiba-tiba datang seorang murid. Dia datang bersila di depan gurunya, sang guru, lalu mengatakan, ya syekhana hadithni, wahai sang guru, ajari aku, sampaikan kepadaku hadis, sambil duduk bersila. Maka gurunya mengatakan, belajarlah adab sebelum kamu ingin belajar ilmu. Apa yang salah? Bersila di zaman itu kurang ajar. Di zaman itu ya akhwan, belajar ilmu santri di zaman itu duduk kayak duduk sholat, iftirash. Di zaman itu, makanya kan dalam cerita banyak hadis itu kan asnada rukbatahu bi rukbatihi. Sering ada lafaz-lafaz wa asnada rukbataihi bi rukbataihi, yani lutut ketemu lutut. Itu bagaimana gambarnya ya? Lutut ketemu lutut, duduknya iftirash, kayak duduk pas tahiyat gitu loh, pas tahiyat pertama, kayak duduk pas duduk di antara dua sujud, itu iftirash. Akhirnya orang itu kalau mepet, lutut ketemu lutut. Lah adapun kalau sila ya, kalau lutut ketemu lutut, itu pelukan. Nah, oleh karena itu mereka menganggap duduk kalau sudah sampai bersila itu sudah kurang ajar. Zaman itu ya kawan,
Tapi zaman sekarang duduk bersila itu sopan, sopan pol. Ini sudah sopan. Bisa berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Bisa berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Tapi yang dipegang adalah adab. Yang dipegang adalah adab. Bagaimana seseorang itu menghargai dan menghormati gurunya. Ini contoh gambaran adab yang ada di penjaman penulis kitab ini. Tahun 591. Jadi berarti berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu. Contoh adab. Wa min tawqiril muallim, di antara bentuk penghormatan kepada muallim, alla yamshi amamahu, jangan sampai berjalan di depannya. Wala yajlis makanahu, jangan duduk di tempatnya. Wala yabtadi'u bil kalami 'indahu illa bi idzni, jangan mulai ngomong kalau ada beliau kecuali dengan izin. Wala yukthirul kalama 'indahu, jangan banyak, jangan cerewet gitu ya, jangan banyak ngomong di dekatnya. Wala yas'alu syai'an inda malalatihi, jangan kamu bertanya tatkala ustadznya sedang malas, sedang bosan ngomong. Wa yura'il waqt, perhatian kepada waktu. Wala yadukul bab bal yasbir hatta yakhrujal ustadz, jangan ketuk pintunya, bersabarlah sampai ustadznya keluar. Ini gambaran ya kawan, gambaran yang ada pada waktu jauh, pada zaman dahulu. Falhasil, kalau zaman sekarang nggak mesti harus semacam itu, tidak mesti harus semacam itu, tapi yang paling inti satu, yakni pegang adab. Yani pegang adab. Apakah perbuatan kita sudah termasuk bentuk adab kepada guru-guru kita, ataukah belum, ataukah tidak? Itu yang perlu dicermati, itu yang perlu diperhatikan. Ini adapun modelnya, bentuknya, gayanya, itu ini bisa berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Falhasil, yani annahu yatlubu ridha, seorang santri itu mencari keridhaan gurunya. Wa yastanibu sakhatah, menjauhi jangan sampai gurunya itu jengkel dan marah. Wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatillah ta'ala, yani menjauhi, melaksanakan perintahnya asalkan tidak maksiat kepada Allah. Fa innahu la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq, karena tidak boleh taat kepada makhluk, yani tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagian antara gambaran para ikhwan azanillahu wa iyyakum yang berkaitan dengan masalah ini. Sekali lagi anda tekankan ya akhwan. Sekali lagi anda tekankan, asatidzah itu bukan gila jabatan, bukan gila hormat. Tapi agar jalur ilmiah antum punya sambungan sanad, punya jalur ilmiah itu bersambung, rohnya itu bersambung. Jadi rohnya itu bersambung. Bagaimana mungkin rohnya ilmu itu akan bersambung kalau memang gurunya itu memandang muridnya itu dengan pandangan kemarahan, kejengkelan, karena kurang sopannya, karena kurang adabnya, karena kurang sopan santunnya kepada sang guru. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apa yang harus kita lakukan bila kitab yang jadi muqarrar tidak selesai di tahun ajaran itu? Ini salah satu di antara dilema sekolah klasikal. Salah satu di antara dilema sekolah klasikal, yaitu dibatasi dengan kurikulum yang secara teori mestinya selesai, tapi kadang-kadang nggak selesai. Sedangkan tahun depan sudah harus pindah kurikulum, sudah harus pindah kelas. Di satu sisi kalau ma'had yang mulazamah itu sisi masalahnya adalah santri baru dengan santri lama disatukan, dan itu berat. Kenapa? Jadi santri baru belum ngerti apa-apa, santri lama sudah hampir selesai kitab tersebut. Miriplah kajian ini ya kawan. Kajian ini kita mulai dari awal tahun ajaran kemarin, dari pertengahan bahkan. Jadi kemudian tahun ini kajian terakhir, insyaallah. Setelah ini masih ada satu pertemuan lagi, sudah ya? Enggak ada. Jadi tahun kita akan ketemu setelah Syawal. Loh bener toh?
Kita akan ketemu setelah Ramadan sebentar. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tahun ajaran baru, dengan kitab yang sama, teruskan. Santri-santri yang baru ikut-ikut teruskan. Nggak ngerti ujung pangkali, nggak ngerti awal, kadang-kadang nggak ngerti akhir. Itu titik masalah kalau kajian itu kajian mulazamah. Jadi kalau kajian itu kajian mulazamah, min plus gitu ya, min plus. Makanya cara pribadi, kalau kitab itu masih urut, jadi misalkan fikih muyassar misalkan ya kelas 1 sampai kitabus shalah, kelas 2 mulai kitabuz zakah, misalkan kelas 3 dari kitab apa sampai apa. Cara umum kalau memang kitabnya satu dan diurutkan, maka yang tahun berikutnya ngikuti tahun yang sebelumnya. Tapi masalahnya kalau pindah kitab, jadi tahun pertama Baikuniyah, sudah tahun kedua nggak ada, tahun kedua pindah ilmu tafsir misalkan begitu, pindah ilmu tafsir. Baikuniyah itu mau nggak mau harus selesai, kalau nggak selesai itu yang ribet. Tahun kedua sudah tidak ada lagi pelajaran Baikuniyah, misalkan tidak ada lagi pelajaran Baikuniyah. Makanya akhwan, pertama nasihat ana bagi para asatidzah, muqarrar itu usahakan selesai, tapi jangan ngejar muqarrar sampai kemudian santrinya gak paham. Usahakan selesai dan paham, itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan fiddin azanillahu yakum, para santri yang dibantu asatidzah menyelesaikan muqarrar, yang dibantu asatidzah itu menyelesaikan muqarrar. Bagaimana caranya? Antum persiapan, kalau di kelas itu santrinya cepat menangkap pelajaran itu cepat lewat. Tapi kalau masya Allah mocong gak ngalor gak ngidul, bulet gak karo-karo, nerjemahkan ini setengah jam sendiri, ustadz itu jawengkel, nerangkan ini juga gak pas. Akhirnya pekan depan ulangi lagi, pertemuan depan diulangi lagi, akhirnya menjadi itu, jadi menjadi hal yang semacam itu. Bantu asatidzah untuk menyelesaikan muqarrar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Muqarrar itu kita buat, jam pelajaran kita buat dengan harapan memang sudah selesai. Untuk kita yang masih minta nasihatnya untuk kita yang masih sering tidak perhatian dengan penjelasan ustadz, dengan membaca buku-buku lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Antum ya akhwan, kalau mau baca buku lain sekalian jangan masuk kelas daripada menyakiti hati ustadznya. Wallahi akhwan, dosa nggak masuk kelas itu jauh lebih ringan daripada antum di kelas baca buku yang tidak diajarkan oleh ustadznya. Pertama, antum melecehkan sang guru, dianggap beliau itu gak penting buku iki. Yang kedua, antum melecehkan pelajaran yang diajarkan oleh sang guru. Seandainya antum itu sudah menguasai kitab tersebut, sudah pernah belajar di pondok lain gitu kitab tersebut, kemudian sekarang diajarkan oleh guru lain di sini, pelajarannya adalah pelajaran itu, materinya adalah itu. Pilihannya dua. Yang pertama, masuk ke kelas dan simak kayak antum mempelajari pertama kali. Dan itu salah satu di antara taukir ahli ilm. Yang kedua, kalau antum tidak mampu melakukan itu, sekalian jangan masuk. Tapi antum akan berurusan dengan kesantrian kalau nggak masuk. Ini, wallahi akhwan, antum akan merasakan bagaimana sakit hatinya seorang guru apabila merasa dirinya dilecehkan, apabila merasa pelajarannya tidak dianggap penting, apabila merasa pelajarannya itu nggak dibutuhkan. Santri itu lebih merasa mempunyai buku yang atau menyibukkan diri dengan yang lainnya. Dosa itu bisa memutus ilmu yang antum miliki karena menyakiti dan melecehkan seorang yang mengajarkan antum ilmu agama. Perhatikan hal yang semacam ini ya kawan, hal-hal yang semacam itu. Ilmu syar'i itu bukan kayak antum belajar matematika, bukan kayak belajar ilmu fisika, yang penting bisa. Ilmu syar'i itu butuh jalur sanad, butuh jalur ilmiah. Jadi ilmu itu antum terima dari mana, gurunya itu menerima dari mana. Yang dibutuhkan itu jalur ilmu dan jalur ruh. Bagaimana mungkin antum akan mendapatkan ilmu itu kalau ruhnya putus? Ruhnya putus itu gurunya tidak mengakui antum sebagai muridnya, tatkala tidak pernah menghormati gurunya. Bagaimana mungkin akan bisa mendapatkan ilmu itu kalau memang sang guru tidak pernah mengakui antum menjadi muridnya dan antum tidak pernah mengakui dia jadi gurunya? Bagaimana mungkin ilmu itu akan bersambung? Maka cermati ini akhwan, cermati ini, adab menuntut ilmu itu di atas jalan menuntut ilmu.
Adab menuntut ilmu itu di atas wong itu pinter atau nggak pinter. Betapa banyak orang itu yang di pondok biasa-biasa saja, pulang itu ilmunya barokah. Dan betapa banyak orang itu yang di pondok itu pinter jenius, pulang ngarit dari kuli dan nggak mendapatkan apa-apa. Sebab utamanya adalah adab dan adab kepada jalur-jalur ilmiahnya. Perhatikan masalah ini ikhwan, dan itu adalah masalah yang sangat pokok di dalam kita mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi.